Kalau Edwin itu main sebagai apa, Anggi sebagai apa? Kalau Edwin saya dulu. ceritanya sebagai Sasak Adi, Sasak yang Adi. dilahirkan dari Lombok, terus dititipkan paman di Jakarta. Ya. Lalu kemudian apa yang menarik dari perannya Edwin? Cukup menarik dari semuanya yang dari saya syuting ya. Waktu dari awal itu di Jakarta, terus di Lombok, ya cukup menarik semuanya. Jadi maksudnya kontroversinya peran kamu tuh apa, dari Jakarta masuk ke Lombok itu kenapa, bawa budaya Jakarta ke Lombok kemudian Iya, diterima atau bagaimana? bawa budaya Jakarta dari Jakarta ke Lombok karena dari kecil sampai besar saya dibesarkan di Jakarta ya. Terus dengan peradaban Lombok yang sangat adatnya seperti itu, saya kaget. Akhirnya terus gimana? Jadi kamu kaget menemukan bahwa di Lombok sekarang sudah seperti ini begitu, tidak seperti yang Anda bayangkan. Betul. Ceritanya bisa jatuh cinta sama ini bagaimana? Itu tidak terduga itu. Oh, Anggi yang cerita, coba gimana Anggi? Iya, jadi saya di perempuan Sasak terakhir ini ada 3 karakter. Karakter yang pertama yaitu sekretaris, itu yang pertama kali membuat si Sasak Adi jatuh cinta sama wanita ini. Yang wajahnya agak sama Anjani, gadis desa yang tetap memegang teguh tradisi adat budaya yang ada di Lombok. Itu Anjani untuk karakter kedua. Karakter ketiga adalah Siwati. Siwati ini gadis norak yang kaget melihat budaya-budaya masuk melalui TV, karena Siwati ini adalah salah satu atau cuma satu-satunya warga yang ada di rumah adat tersebut yang punya TV. Jadi kaget melihat apa aja yang ada di TV itu, jadi pakainya norak abis. Terus yang ketiganya tadi ada 3 karakter atau 2? 3 karakter. 3 karakter gitu ya. Itu kamu melakukan semuanya peran tersebut. Iya. Kan susah tuh kayak gitu, gimana? Emang susah banget, tapi bikin kalau 2 peran, 3 peran dalam satu film, tantangannya kayak gimana? tantangannya adalah di mana satu karakter itu tidak boleh dibawa dengan karakter lain. Ketika saya menjadi Siwati, itu nggak boleh sama sekali senyum pun atau tertawa, menangis pun tidak boleh sama dengan si Anjani. Itu emang perlu, apalagi sudah dibantu sama seorang sutradara seperti Sandi Ahmad Rinjani ini, ya alhamdulillah. Ini dari teman-teman ya, karena nanti kan yang nonton juga kebanyakan juga mungkin anak-anak muda juga begitu. Ya, kenapa sih kita harus tonton film ini? Kenapa harus tonton? Ini adalah salah satu gambaran kehidupan yang ada di Sasak pada khususnya, di mana banyak sekali wanita, apalagi di Sasak. Kenapa perempuan Sasak itu menarik? Karena berjuang demi keluarga. Salah satu contoh ada cerita di sana mengenai TKW, bekerja demi keluarga, jauh-jauh ke Malaysia, jauh-jauh menjadi tenaga kerja, berjuang untuk keluarga. Kalau Edwin, kenapa Win? Teman-teman Edwin harus nonton film ini gitu? Karena peradaban budaya di Jakarta ini sangat berbeda dengan Lombok gitu. Terus kalau berbeda kenapa? Ya, dengan saya berperan di sini, akhirnya saya menjadi tahu dengan peradaban Jakarta dengan Lombok. Yang saya bawa Jakarta, kebrutalan saya ke Lombok, akhirnya saya mengerti dengan posisi ayah saya memberikan motivasi yang begitu panjang dan akhirnya menarik buat diri saya sendiri. Scene yang paling kalian ingat dan paling menarik di film itu, kalau boleh dikasih bocor sama pemirsa Edwin Show, yang mana? Yang paling membekas gitu. Di saat saya meminta uang, padahal ayah itu mempunyai uang, akhirnya saya berontak dan marah. Akhirnya uang tidak membuat kita bahagia. Kalau Anggi? Di suatu cerita pembakaran sekolah. Itu memang butuh kerja, apalagi pembakaran sekolah itu harus take berulang kali, tetapi harus sedihnya juga berulang kali. Ya itu cukup membuat mata sembab. Terakhir, message-nya sebenarnya apa sih Mas yang ingin Anda sampaikan dari semua ini? Saya ingin menyampaikan bahwa inilah realitas sosial kita saat ini. Film ini bicara atas nama tradisi, film ini bicara atas nama budaya, film ini bicara atas nama kita sebagai sebuah pulau di sebuah pulau yang kecil dengan realitas seperti itu, dengan diserbu dengan berbagai macam permainan dan tontonan, dan kami menjadi produk dari itu. Dan satu yang akan membuat kami kuat adalah pada pencarian bentuk identitas itu. Pada pencarian bentuk identitas itu. Kenapa pencarian identitas ini menjadi hal yang sangat penting buat seorang Sandi?
Saya pikir begini. Apa memang karena sekarang Anda melihat di sana rakyat di sana sudah mulai krisis gitu identitasnya, atau bagaimana sih sampai akhirnya motret keadaan itu dan diangkat ke film gitu? Saya pikir ini perlu untuk diselamatkan ya. Saya melihat begini, di sana memang sedang terjadi shock culture ini ya. Dengan mudahnya kita bisa mendapatkan sepeda motor, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan handphone, dengan mudahnya kita bisa kredit TV dan lain sebagainya. Kemudian dengan itu gaya hidup kita, paradigma cara pandang, cara pikir kita kemudian berubah. Kita meninggalkan tradisi nenek moyang kita, kalau dalam bahasa Sasaknya paku baluk kita tinggalkan, kita menggantinya dengan cara-cara baru yang bagi saya terima itu. Cuma yang jadi persoalan ketika kita meninggalkannya begitu saja, setelah itu tidak kita menemukan bentuknya, ya saya pikir ini bencana, ini perlu penyelamatan, ini perlu penegasan terhadap satu kata ya, bahwa kita harus menyelamatkan identitas ini untuk kemudian kita bisa bertahan pada peradaban saat ini. Mungkin jadi ini merupakan proyek idealismenya seorang Sandi gitu ya, kurang lebih ingin mengangkat message itu. Iya. Nah, kalau produser kan beda nih. Iya. Idealisme dan juga bisnisnya harus satuin. Bagaimana Anda mengemas ya Mas supaya film yang memang mengangkat atau kental dengan idealisme ini gitu ya bisa juga diterima dengan sangat mudah oleh masyarakat yang lain. Ya. Terus terang Mas Prabu ya, untuk pembuatan film Perempuan Sasak terakhir ini, untuk saya pribadi baru pertama kalinya. Jadi ini pertama kali, karena basic saya berbeda jauh sekali dengan apa yang anukan. Dan mungkin kalau berkata jujur, mungkin nonton film pun saya jarang gitu ya. Apalagi mau berhayal jadi produser. Jadi ceritanya bagaimana seorang Sandi bisa merayu dia sampai memang bisa di film ini. Memang pertamanya kami juga ada stasiun TV ya. Jadi dikenalkan lewat sana ya untuk pengajuan judul film ini termasuk skenarionya. Itu hampir setahun kami pelajari untuk memutuskan itu. Setahun dari 2010 sampai awal 11 baru kita produksi. Karena seperti Mas Prabu bilang bahwa ini padat modal dan juga tenaga kan begitu. Untuk pemilihan bintang, karakter segala macamnya itu kan butuh pertimbangan. Tapi yang menarik dalam kemasan ini, mungkin selama ini baik di TV maupun di kita disuguhkan film-film yang glamur gitu ya. Glamur ya. Kita buat nuansa yang lain lah untuk yang sifatnya alami, itu yang kami putuskan untuk bisa memproduksi film ini. Karena kebetulan si sutradara Mas Sandi ini mau menerima selipan-selipan ide-ide ya berupa pesan moral yang kita sampaikan itu, terutama sekali menyoroti masalah TKW yang disebutkan oleh Mbak Anggi tadi, maupun TKI-nya. Nah, di satu sisi memang seperti kata pemerintah, kata pejabat itu bahwa ini adalah pahlawan devisa gitu ya. Cuma saya sendiri melihatnya ada beberapa poin ya. Yang pertama bahwa martabat kita tergadaikan ini keluar ya. Sehingga negara kita maupun provinsi ini provinsi TKI gitu ya. Jadi kalau gitu ini Anda juga idealis juga ya mengangkat film ini gitu. Nah itu idealisnya seperti gitu itu. Ya, jadi sisi idealisnya sudah kita tuangkan dalam bentuk film ini. Tinggal masalah bisnisnya. Kapan sih ini mulai ditayangkan di bioskop ya? Sebulan lagi mungkin Bapak ya. Iya, tapi cepat sudah akan ditayangkan, memang akan ditayangkan di bioskop. Akan kita di Live Show bisa nonton di bioskop tempat pada umumnya menyaksikan film begitu ya. Oke, good luck, sukses semuanya. Terima kasih sudah hadir di Ed11 Show. Semoga nanti datang lagi ke Ed11 Show, kisahnya udah beda, laku ditonton sama penonton. 11. Thank you so much.